Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Teknik Audio ya nih. Pagi ini saya ada pemasangan Nakamichi Legend di Honda HR-V teman-teman ya. Untuk pemasangannya menggunakan Nakamichi Legend, rentang layarnya berukuran 10 in teman-teman ya. Jadi untuk pemasangannya kita menggunakan panel frame-nya yang 10 in. Cuman untuk HR-V ini kalau kita menggunakan panel 10 in itu jatuhnya di luar teman-teman. Jadi bukan lagi di dalam. Nah, itu tidak ada pemotongan teman-teman ya. Jadi lebih perfect, lebih rapi lah panel bawaannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Sekarang kita lihat bagian komponennya. Oh ya teman-teman, jadi untuk si HR-V ini frame-nya saya udah copotin teman-teman ya. Tadi saya sempat nyocokin juga ya. Jadi untuk bagian panelnya seperti apa sih posisinya tadi ya dari customer kita. Nah, jadi untuk posisi frame-nya nanti seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi jatuhnya di depan layar seperti ini. Nah, ini dia. Ya, kalau dibilang untuk selanya pasti tetap ada sela. Memang meskipun dia ada lekukan, tapi dia tidak bisa mengikuti lekukan yang aslinya teman-teman ya. Nah, tapi tetap rapi kok untuk dipandang ya. Kalau kita sengaja melihat dari sisi kiri dan kanan, memang itu kurang ya. Masih rapian untuk 9 innya. Karena apa? Karena posisinya di dalam dari si frame-nya ini. Dan ada beberapa seperti kaki-kaki AC ini kita rombak atau kita cowak teman-teman ya, istilah kasarnya ya. Jadi memang kalau untuk pakai yang 10 in tidak usah teman-teman. Oke. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sekarang kita lihat bagian komponen head unitnya. Lanjut teman-teman, kita lanjut ya. Nah, untuk bagian dashboardnya dari si Nakamichi Legend. Nah, ini dia ya. Nah, ini untuk dashboardnya untuk Nakamichi Legend ya. Sudah diproduksi sejak tahun 1948 teman-teman ya. Nah, inovasinya Jepang ya. Nah, ini dia. Resolusi layarnya 10 in ya. Nah, udah berbasis Android 10 ya. Udah real DSP, udah voice command, dan juga RAM-nya itu 4/64 teman-teman. Ini dia ya. Untuk spesifikasi jelasnya seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman ya untuk spesifikasi jelasnya. Jadi untuk teman-teman jangan banyak bertanya A, B, C, D. Nah, ini untuk spesifikasinya. Oke, untuk pemasangan kita menggunakan kabel play and play ya. Nah, ini dia. Ini kabel play and play-nya. Ini skrup-skrupnya. Ini untuk dudukan bagian frame-nya ya, nanti di bagian belakangnya. Untuk per kabelnya ini karena memang kabel dia tidak ada kabel play and play, melainkan kabel potongan. Jadi kita ganti dengan kabel play and play teman-teman ya. Jadi penambahan kabel play and play-nya. Oke, dari untuk Android Nakamichi ya, dia sudah kelihatan kok ya dari bentuk dari si RCA-nya, dia beda sendiri teman-teman ya. Jadi untuk slot USB-nya ada 3 port ya. Nah, ini ada 3 port USB ya, 1 2 3. Untuk bagian RCA-nya juga dia beda dari Android biasanya ya. Jadi dia spesial punya teman-teman ya. Jadi untuk layarnya ini dia. Ya, 10 in ya. Nah, ini dia. Oh ya, dikarenakan ada kamera bawaan, nanti kita ada penambahan yang namanya step down, yaitu penurun arus teman-teman ya, biar play and play aja. Jadi kabel orisinilnya kita tidak potong-potong teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk tip orisinilnya ya. Jadi ini yang udah dapat nano G ya teman-teman ya. Nah, ini dia nano G-nya nanti tidak terpakai lagi dikarenakan apa? Ya karena memang nano G-nya itu nempel di head unitnya aslinya teman-teman ya. Ini dia ya. Nah, cara bongkarnya gampang. Tadi saya udah tinggal tarik aja. Untuk bagian panel depan tidak ada kancing ya, cuman ada baut di bagian head unitnya yang langsung ke body. 1 2 dan 3 bagian dalam teman-teman ya. Nah, itu dia ya. Nah, ini dia bagian dalam ya, jangan lupa. Oke, lanjut ya. Jadi untuk aslinya juga dia bentuknya floating ya, jadi nanti ada kemudi setir, nanti kita konekin. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi untuk bagian head unitnya saya sudah copotin ya, sudah terlepas dari panelnya. Nah, seperti ini dikarenakan layarnya ngeblank ya, jadi putih cuma ada suara ya. Jadi ini dia untuk bagian nano G-nya ya. Nah, nih. Jadi untuk bagian nano G-nya itu tidak bisa berfungsi lagi dikarenakan memang dia menyatu dengan bagian head unitnya teman-teman ya. Nah, ini dia. Sedikit informasi untuk bagian perkabelannya ya. Nah, ini dia ya. Tahun 2018 Pak ya. Untuk tahun 2018 kembali lagi soketnya itu soket lama teman-teman ya. Jadi bukan soket kecil yang gepeng. Nah, 2 minggu yang lalu saya ada pemasangan tahun 2017. Itu untuk soketnya itu soket kecil gepeng teman-teman ya. Jadi dia ada bypass sambungan di sini untuk bagian kancing kliknya teman-teman ya, seperti ini. Nah,
Untuk radionya juga ya, kalau kita udah pemasangan head unit tambahan atau bukan lagi orisinilnya ya, ini ada sedikit perubahan di bagian antena radionya ya teman-teman. Nah di sini kita menggunakan kabel plug and play semua, jadi tidak ada pemotongan juga teman-teman ya. Nah ini untuk soket bagian kamera mundur ya. Nah untuk soket setrum 12 volt dari kamera mundurnya ada di bagian tengah berwarna coklat ya, di antara dua biru ini. Next untuk bagian kamera ya, untuk daya input on in out nya ada di soket warna biru ini ya. Hati-hati gunakan pinnya yang pin miring teman-teman ya. Nah ini dia. Nah ini pin miring ya. Jadi untuk Honda HR-V itu ada dua jenis ya, pin miring dengan pin lurus. Nah untuk HR-V tahun ini dia menggunakan pin miring teman-teman. Jadi ada 8 pin, dia pinnya pin miring. Oke lanjut. Jadi untuk perkabelannya saya udah selesai terinstall semua. Nah di sini kita ada yang sedikit unik. Jadi untuk si customer kita ternyata sudah menggunakan AKAS ya. AKAS itu untuk dongle mirroring ya di tip aslinya ya. Jadi dia sistemnya bisa input RCA ya seperti ini. Nah jadi universal ya teman-teman. Jadi dongle AKAS ini keluaran dari produksi Asuka ya. Jadi memang lumayannya, harganya lumayan ya. Nah terus bisa juga input HDMI kalau head unitnya dia sudah support dengan HDMI in ya. Jadi ini dia, nanti kita masukin ke input HDMI karena si Nakamichi Legend itu sudah ada tersedia port bagian HDMI nya teman-teman ya. Meskipun dia tidak support, nanti kita beralih ke bagian AV in atau AUX in teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah itu dia untuk bagian dongle-nya ya, kelihatan nggak? Asuka ya, AKAS ya. Jadi dia sistemnya hanya untuk mirroring teman-teman ya. Jadi Android dan juga Apple CarPlay ya. Untuk Android Auto, untuk Android sama iPhone ya teman-teman ya. Kalau untuk Android Auto dengan CarPlay saya rasa belum bisa. Jadi dia hanya sistemnya mirroring teman-teman. Oke, ikutin terus. Teman-teman, jadi untuk bagian panel frame-nya ini lagi dikerjain sama si bapak ya. Nah nih seperti ini. Jadi dia sudah ada bracket untuk bagian belakangnya. Jadi kita tinggal jepitkan ke bagian bracket belakangnya. Nah seperti ini. Nah itu dia. Udah, ini udah pas dah. Nah ini udah. Nah jadi di sini ada nok kancingnya ya teman-teman ya, liatin, perhatikan. Dan ini juga nah ini seperti ini ya, jadi pas, kurang panjang. Tuh buat yang hitam tuh yang hitam sana tuh. Jadi kalau untuk frame 10 in memang seperti ini nongol ke depan ya. Nah cuman memang tidak ada pemotongan teman-teman ya. Nah, oke lanjut. Oke teman-teman, jadi untuk hasilnya seperti ini ya. Nah ini dia ya. Nah ini dia ya. Jadi kalau dibilang untuk lekukannya memang ya tidak bisa kita omong ya. Nah meskipun dia ada lekukannya ya tidak bisa ngikutin lekukan panel dashboardnya ya teman-teman ya, seperti ini. Tapi untuk bagian bawah dan juga atas itu rapat ya, jadi kencang. Untuk kiri kanannya ya seperti saya bilang tadi. Nah ya, jadi masih ada sela ya. Jadi selanya itu ya kalau saya pribadi untuk lubang udara teman-teman ya, jadi untuk pembuang panas. Nah itu dia. Oke lanjut ya, sekarang kita pasang. Ini dia teman-teman ya, seperti yang saya bilang untuk Nakamichi Legend dia sudah ada in slot untuk HDMI in nya. Nah ini dia ya. Nah jadi yang RAM 4/64 yang sudah ada in HDMI in nya hanya di Nakamichi Legend ya. Jadi untuk si Orca Pro dia tidak ada untuk input HDMI nya. Oke lanjut, sekarang saya mau masang bagian kabelnya. Oke ikutin terus. Udah terpasang ya, cuman saya belum rapetin ya. Jadi kita tes nyala dulu dan kita tes bagian kemudi setir dan juga bagian kameranya. Untuk cara setting kameranya ikutin terus ya.
karena ini menggunakan kabel A, kamera orisinil dan penambahan step down teman-teman ya. Ikutin terus, sedang loading. Nah, ini udah nyala ya. Sekarang kita coba bentar ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk kameranya ini belum saya setting ya. Jadi gelap ya. Dia berubah tapi gelap. Cara settingnya seperti ini ya. Setelan ke sistem. Setelan terus ke sistem. Tentang sistem. Scroll ke atas, pengaturan pabrik, passwordnya adalah 7410 teman-teman ya. Itu mencangkup keseluruhannya ya, mau aplikasi, logo, apa aja lah terserah, itu semuanya ada di password itu teman-teman ya. Terus kita naik aplikasi ke DVR, di sini masih yes, kita buang no. AVI nya di sini masih yes, kita lariin ke CBS in. Setelah itu kita back, kita masuk ke other, cari yang namanya Beckar Mirror Type. Ini dia. Nah, dikarenakan kita menggunakan kamera orisinil atau bawaan mobil, kita gunakan CBS N yang ini. Setelah itu balik dan save. Tunggu loading dan hidup kembali. Jadi untuk logo untuk password tadi ya 7410 itu kalau teman-teman mau setting logo juga bisa. Honda tinggal kita masukin logo Honda atau wallpaper Honda atau gimana. Setelah itu kita save, tunggu dia sampai reboot ulang teman-teman ya, sampai menyala kembali. Nah, ini udah menyala. Setelah itu kita mundur. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah nyala ya. Nah, oke, jadi untuk garisnya kita bisa hidupin sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi untuk garisnya ini karena memang dari kamera sendiri tidak ada garis teman-teman. Terus selanjutnya kemudi setir teman-teman ya. Nah, ini kemudi setirnya belum connect. Caranya gimana sih? Nah, caranya seperti ini. Tetap masuk ke setelan. Cuman di sini bedanya bukan sistem ya. Jadi pengaturan mobil. Pengaturan mobil setelah itu kita, nah di sini agak bahasanya agak sedikit aneh ya teman-teman ya. Jadi belajar control fact. Nah, setelah seperti ini kita mulai belajar. Kita tekan di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, pilih tombol belajar. Nah, seperti ini ya. Seterusnya seperti ini ya. Nah. Setelah selesai seperti ini kita akhiri tadi teman-teman ya. Nah, sudah itu kita back keluar, kita coba tes di radio aja teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah belajar, sudah connect ya. Nah, ini dia. Untuk nextnya juga udah semua. Nah, untuk mundurnya juga sudah. Untuk modenya, nah modenya sudah bisa semua. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, jadi untuk hasil suaranya seperti ini ya. Ini saya belum tuning untuk bagian grafik equalizernya ya. Jadi ini masih suara orisinil dari si Hi-Res-nya Legend ya, seperti ini. Ini kita menggunakan speaker standar ya, jadi belum diganti, cuman bagian head unitnya. Karena memang dari si Nakamichi-nya Legend ini
dia sudah 5.1 teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah paham dengan 5.1 itu suaranya udah enak teman-teman ya. Jadi untuk bagian tingkat equalizernya saya belum mainin, masih flat ya. Di sini dia untuk equalizernya hanya ada 15 grafik ya. Jadi bukan 32 seperti Nakamichi yang di bawahnya ini teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja untuk cara pemasangan Nakamichi Legend yang berukuran rentang layar 10 in di Honda HR-V tahun 2018 dan juga berikut framenya teman-teman ya. Untuk hasil framenya seperti ini kalau sudah terpasang ya. Nah, untuk tampak dari depan ya floating, cuman ya floatingnya manis dikarenakan ada panel rumahnya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini dia ya. Oke lah, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangannya ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, nantikan video-video lainnya di mobil-mobil yang akan datang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.